Salam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini, renungan yang ingin saya sampaikan dengan judul Ibadah yang Sejati. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan dalam surga, ampuni dosa kami. Terima kasih waktu yang indah untuk belajar firman pagi ini. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hati pikiran kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah yang sejati adalah hidup yang kudus. Kita baca dalam Roma 12 ayat pertama, di sana dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudaraku, ibadah bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap Sabat, mengikuti pelayanan, atau aktif dalam berbagai organisasi keagamaan. Ibadah yang sejati adalah ketika kita menjaga tubuh dan hidup kita agar tetap kudus sehingga berkenan kepada Allah. Tubuh dan hidup yang kudus berarti kita tidak mencemari diri dengan dosa, tidak merusak bait Allah dalam tubuh kita dengan makanan tidak sehat, minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kita hidup, kita harus mencerminkan kemuliaan, kebesaran, dan keindahan dari Allah itu sendiri. Saudaraku, ibadah sejati adalah perubahan pola pikir. Kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ibadah yang sejati menuntut adanya perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir seperti apa yang Tuhan maksud? Yaitu tidak lagi menilai segala sesuatu hanya dari materi, tetapi rela meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membantu orang lain mengenal Tuhan secara cuma-cuma. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8, di sana dikatakan, "Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Saudaraku, pemikiran duniawi, iri hati, amarah, dendam, kebencian harus digantikan dengan pemikiran yang rohani, yaitu bersyukur, sabar, mengampuni, dan mengasihi. Di dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan, "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya." Saudaraku, prinsip hidup yang tidak sesuai firman Tuhan atau berbohong demi kebaikan yang penting happy
Jangan ganggu saya, toh saya tidak ganggu kamu. Itu tidak berlaku lagi. Sebaliknya, kita memegang teguh kejujuran, ketulusan, peduli pada hidup orang lain, serta melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudaraku, sudahkah Anda memiliki ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah? Apakah ibadah Anda selama ini menjadikan Anda pribadi yang merefleksikan gambaran Tuhan? Kasih-Nya, pengampunannya, kecintaannya akan bait Allah, dan kepeduliannya terhadap orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan? Kalau belum, mari kita sama-sama introspeksi diri, belajar untuk hidup kudus dan memperbaiki pola pikir kita agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.